Kerjaan masyarakat ini mayoritas itu nelayan. Kalau jenis penangkapan ikannya itu berjenis macam-macam, Pak. Ada ikan kucing, ada ikan cotek, ada ikan layang, ada macam jenisnya ikan putihan gitu. Tangkapannya. Termasuk sini mayoritasnya itu ikannya yang paling dominan tuh kucing, Pak. Lemuru tuh, yang masuk sarden tuh di pabrik-pabrik. Itu yang paling dominan. Kalau gini ini untuk jaring kerakat namanya nih, Pak. Ini jaring tradisional. Turun mak turun sakat mulai nenek moyangnya dulu. Asalnya dari Banyuwangi yang bawa gitu. Jadi tidak bisa dimunahkan lah, ini namanya istilahnya turun mak turun lah. Atas adatnya orang nelayan pinggir pantai sini. Kena abrasi mulai 2010 ya sebenarnya, Pak. Sekitar 300 rumah sudah habis tergerus sama abrasi. Tambah kemarin di 2022 kita juga kena banjir Tegal. Menghabiskan 7 rumah, raib juga sampai sekarang tidak ada bantuan sama sekali. Kami juga sudah mengimbaukan kepada desa, kabupaten, sampai ke provinsi, kemarin pun sampai sekarang tidak ada bantuan sama sekali. Ujung di sana sampai sana ada 2 kilo 800 meter. Itu yang terdampak kena abrasi, terus hancurnya ini, Pak. Terus yang sisi lain kalau datangnya bencana itu, Pak, itu kadang-kadang musiman, Pak. Musim perubahan iklim antara musim penghujan, musim kemarau. Itu dampaknya di laut, Pak. Tapi kalau musibah setiap hari, itu tiap purnama, setiap tilem, itu pasti, Pak, enggak bisa enggak. Tuh. Kalau gelombang besar itu di antara bulan 7, bulan 8, Pak, sampai bulan 9. Itu aja. Itu terus berutin setiap tahun gitu. Adanya pembangunan dermaga pengampungan itulah. Tahun 2012 mulai muncul, nah kena gini, Pak, abrasi sedikit-sedikit. Parahnya lagi tahun 2014-15, Pak, sampai tahun 2017 itu ancur-ancuran, Pak. Termasuk rumah saya paling habis tahun 2019. Habis lah semua ini sekitar 350 kakak hilang. Kebetulan di antum kemarin tahun 2020 ada bencana banjir bandang itu lagi. Mancan parah lagi, Pak. Nah setelah itu kan sudah reda, selama ada 3 bulan 4 bulan ada lagi bencana lagi, Pak, yang kemarin tuh. Antara ini perumahan yang masih ada sekarang ini ke selatannya hampir 500 meter, hampir setengah kilo, Pak. Sedangkan penduduknya waktu itu tuh lebih banyak yang di selatan jalan sama yang di utara. Tinggal di dekat pantai itu seperti apa ya, Pak ya? Dibilang saya takut, ya takut, Pak. Karena sering terjadi seperti itu, Pak ya. Dibilang nggak takut juga karena kita rame-rame berbanyak, nggak sendirian. Itu yang saya pikir, ya udahlah kita rame-rame nggak sendirian, nggak apa-apa lah gitu. Tapi banyak kan juga takutnya apa? Anak-anak saya masih kecil. Saya juga istilahnya tidak bisa berkendara kalau ada apa-apa. Kalau nggak ada suami, kalau suami kerja kan bingung juga, Pak. Jadi ya takut aja juga sebenarnya, perasaannya dicampur aduk, nggak bisa diceritain. Antara takut juga ya seneng tinggal di pinggir pantai juga, karena hawanya saya suka. Gitu. Kalau masyarakat ini mau pindah jauh dari pesisir, khususnya orang nelayan itu terlalu berat kalau jauh, Pak. Masalahnya kerjaannya nelayan. Kalau jauh kan keberatan punya alat, punya gini, nggak bisa memantau kalau ada bencana. Bencana ombak gede, angin, puting beliung gitu. Selama ini masyarakat saya sudah menderita, Pak, selama 10 tahun. Sedangkan saya sendiri rumah saya sudah habis hantam ombak. Juga tidak ada respon dari pemerintah. Tidak ada bantuan, tidak ada apa, saya bangkit sendiri. Termasuk semua mewakili masyarakat saya, tidak ada sentuhan dari pemerintah. Untuk masyarakat karena kita cuma swadaya masyarakat, Pak ya, kadang kita beli ban, kita beli kampil untuk isi pasir untuk di depan itu. Biar tidak terlalu banyak ya tergerusnya. Itu pun tidak mampu.
Kekuatannya Kampil kan sekitar 2 bulan pasti habis ya. Kena panas habis dia. Pengembangan kapasitas khususnya di bidang tanggap darurat ini kita lakukan di Bali. Peserta kali ini datang dari berbagai wilayah, ya terutama yang dari Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Kepulauan Nusa Tenggara. Kenapa memilih Bali? Karena Bali juga termasuk daerah yang rawan bencana. Jembrana yang juga rawan bencana dipilih oleh IDEP untuk melaksanakan ini. Dalam pelatihan ini kita inginkan ada 3 tujuan utama. Yang pertama adalah peserta diharapkan mampu dan mengetahui serta memperkuat pengetahuan tentang tanggap darurat bencana. Lalu yang kedua, di dalam pelatihan ini juga kita ingin menyamakan strategi masing-masing mitra dalam upaya tanggap darurat. Lalu yang ketiga juga kita menginginkan di dalam tujuan utama kerangka ini kita memiliki SOP bersama lintas mitra dalam memberikan upaya tanggap darurat di wilayah daerah masing-masing. IDEP menawarkan program pelatihan tanggap darurat yang berbeda dengan konsep online training dan sekaligus offline dengan adanya simulasi bencana. Pelatihan ini dari online menuju ke offline, yang di offline itu menjadi simulasi. Jadi proses simulasi ini diawali dari informasi yang diberikan ke peserta. 32 peserta mendapatkan informasi tentang bencana yang terjadi di Jembrana. Nah, maka dari itu di tanggal 20 informasi dikirimkan, tanggal 21 mereka mulai mempersiapkan diri untuk deployment, penugasan. Di tanggal 22 para peserta itu masuk dalam ranah simulasi yang sudah benar-benar mengimplementasikan utusan dari berbagai macam mitra lokal untuk melakukan tanggap darurat di Jembrana, khususnya di Pebuahan. 32 anggota ini kita bagi menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok itu akan memberikan dukungan tanggap darurat untuk 4 RT yang ada di wilayah Banjar Pebuahan. Saya berada di kelompok 4. Tim kami itu berjumlah 8 orang dan untuk di pelatihan ini kami difokuskan untuk ada dalam wilayah RT 8 di Desa Banyu Biru. Dan apa yang kami temukan di wilayah RT 8 itu adalah permasalahan tentang sampah. Jadi sampah ini setelah terjadi banjir bandang itu kemudian sampah itu ada di mana-mana, dan dalam proposal yang kami buat itu adalah bagaimana memberikan penyuluhan atau edukasi terhadap masyarakat tentang bagaimana manajemen sampah, baik itu sampah organik maupun sampah anorganik, dan juga untuk keberlanjutan kami menyediakan fasilitas berupa tong sampah dan juga ada karung-karung yang akan kami berikan ke setiap rumah tangga sesuai dengan kesepakatan yang dibangun dan disepakati oleh masyarakat. Itu kami dengan RT 8 itu punya titik kumpul untuk sampah yang nantinya akan diangkut dan di drop ke tempat pembuangan akhir. Kami berinisiatif di kelompok 1 atau saya sendiri sebagai koordinatornya menjalankan tugas-tugas bagaimana caranya meningkatkan ekonomi alternatif warga sekitar tentang mata pencaharian, caranya mengevakuasi. Contohnya juga berada di belakang saya,
mengajak anak-anak mempelajari tentang PSS atau psikososial, serta PHBS tentang kehidupan bersih dan sehat. Tarik nafas perlahan-lahan, hembuskan. Oke, mas kita tutup mata. Semua sudah pikirkan tempatnya? Sekarang buka matanya. Kelompok 2 tadi, kami melakukan kegiatan untuk pemberian dukungan psikososial kepada siswa-siswi, guru dan orang tua ataupun wali murid di Rodotul Atfal Nurul Kholis. Kami di sana berinteraksi. Karena ini juga merupakan anggapannya adalah simulasi yang kejadian bencananya baru-baru aja terjadi, maka kita mengkondisikan bahwa ini mental salah satunya anak-anak ini merasa terguncang, sehingga kami datang ke sana menghibur, mengajak bermain, mengajak menggambar. Lalu permainan-permainan sederhana seperti ular tangga yang di sana kami paparkan bahwa di sana ada gambar-gambar tentang kebencanaan, gambar-gambar tentang isu lingkungan juga. Kami coba bangkitkan anak-anak ini kepedulian terhadap lingkungan melalui permainan-permainan sederhana. Lalu di bagian mewarnai juga kami mengambil tema berkaitan dengan lingkungan, dengan alam, dengan hal-hal yang itu sifatnya lebih fun yang bisa kita berikan kepada anak-anak. Save the Children Indonesia adalah organisasi yang fokus pada anak. Nah, keselamatan dan ketangguhan anak itu juga merupakan hak anak. Gitu. Nah, Save the Children Indonesia melakukan dan memastikan anak-anak dan masyarakat lingkungan sekitarnya memperoleh hak anak itu sepenuhnya. Saya merasa terbantu dan memahami bagaimana dalam proses pra-bencana, bencana dan pasca bencana apa yang harus kita lakukan. Dan bagaimana kita bekerja sama, berkolaborasi dengan mitra lain untuk memberikan respon sesuai dengan kategori bencana yang terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita belajar untuk menyiapkan aksi antisipasi sebelum bencana itu terjadi. Apa yang bisa kita lakukan? Dan yang ketiga, pasca bencana ada exit plan atau rencana sustainability yang bisa kita lakukan secara lembaga dan juga bisa kita bagikan kepada mitra lainnya untuk bagaimana mereka mempersiapkan itu.